tempat untuk Muhammad naik ke surga, gitu ya, naik ke langit itu ya untuk terima perintah Tuhan. Jadi kemudian mereka lihat ada gereja, jadi gerejanya itu kemudian diubah jadi masjid. Nah sejak itu ini adalah masjid yang dikuasai oleh umat Islam ya. Dan tahun 1967 tempat ini itu dikuasai oleh orang Arab ya, tapi kemudian ada perang 6 hari itu mujizat Tuhan. Israel tidak hanya bisa mengusir orang-orang Arab dari wilayah-wilayah Yahudi waktu itu ya, tapi juga merebut daerah Yerusalem ini, termasuk pelataran Bait Allah. Tapi kemudian pemimpin agama mengatakan ini kan sudah dijadikan masjid, jadi tidak suci lagi bagi orang Yahudi, karena itu orang Yahudi tidak perlu naik ke sini. Ya, karena itu Bapak Ibu tadi lihat orang-orang Yahudi jarangnya naik ke sini, mereka ke tembok ratapan ya, yang masih suci, yang tidak ada masjid-masjidnya. Tapi bagi yang tidak menuruti Dewan Rabi, seperti satu keluarga pakai baju putih-putih sana itu, Bapak Ibu lihat ya, jadi sempat bertengkar ya dengan petugas keamanan ya. Jadi itu adalah kelompok ekstremis yang mereka, bahkan pemerintah Israel pun mereka tidak akui. Jadi ditanya KTP-mu di mana? Kita tidak punya KTP. Jadi seperti itu ya, jadi bisa dipahami macam-macam orang Israel. Kita sedang berada di tempat. Ya, saat ini tanggal 27 Mei, hari Pentakosta. Kami Grup Blessing sedang berada di pelataran bekas Bait Suci yang sekarang merupakan pelataran dari Dome of the Rock atau kubah emas. Ya, lambaikan tangan Grup Blessing. Ya. Shalom. Ya, hari ini hari Pentakosta 27 Mei 2012. Lagi terus. Ya. Puji Tuhan kami dapat kesempatan yang luar biasa. Amin. Oke, terima kasih. Ini adalah Bait Allah. $1 ini di dalamnya ada siapa mau beli postcard? Jaga. Oma mau duduk dulu? Kalau lagi diambil ya syuting ya. Oma duduk dulu. Kau main film sah. Kau main film toh? Bapak, kami sekarang masih berada di pelataran bekas Bait Suci di Bukit Moria dan sekarang sudah mendekat kepada pintu gerbang emas. Salah satu pintu gerbang yang ada mengelilingi tembok Yerusalem. Ada 8 pintunya, tetapi satu yang tertutup yaitu pintu gerbang emas. Ada 2 lengkungannya dan dipercaya bahwa pada waktu Tuhan Yesus kembali, pintu gerbang ini akan terbuka. Dahulu waktu zaman Tuhan Yesus, semua orang yang masuk ke Bait Suci dari pintu gerbang ini karena terbuka. Tapi sejak zaman Turki Ottoman, ini ditutup oleh tentara Islam dari Turki. Jadi sekarang orang tidak bisa melalui tempat ini, tetapi berputar melalui jalan yang lain. Dalam turun dari Bukit Zaitun masuk ke arah Bait Allah akan disambut oleh Aharon ya, oleh Aharon yang sekarang itu adalah kita kenal dari keturunannya, dari keluarga Harun ini adalah Eliyahu ya, Eliyahu yang terangkat ke surga itu ya, menyambut sini, lalu kemudian masuk, ini akan terbuka ya. Terbukanya bagaimana dan gimana Bapak Ibu nggak usah pikirkan ya, itu karena nanti ada kuasa Tuhan ya, rahasia Tuhan ya. Jadi ini sekali lagi secara tidak sengaja itu orang-orang Islam yang waktu itu tidak tahu sejarahnya gimana, mereka itu tutup gerbang ini gitu. Lalu dibuat kuburan di baliknya. Tapi setelah itu ketika orang-orang Yahudi kembali sini dan kemudian melihat gerbang tertutup, mereka lihat bahwa ini sebenarnya rencana Tuhan. Karena memang tertulis bahwa gerbang indah, gerbang kasih sayang akan tertutup sampai
Mesias datang kembali gitu ya. Jadi ini karena itu gerbang ini disebut juga gerbang Korintus. Kenapa disebut gerbang Korintus? Karena Bapak Ibu Korintus ya 1 Korintus pasal 13 itu adalah tentang kasih. Hukum terbesar Yesus kan hukum kasih. Karena itu kemudian di ini juga disebut sebagai gerbang Korintus ya. Baik Bapak Ibu, kita Ini semua pohon zaitun ya, Ibu Bapak. Ini adalah pohon zaitun. Zaitun. ايوه سيح عليه سيح عليه من عندك Ya, inilah grup paduan suara Blessing Tour sudah membawakan 2 buah lagu di Gereja Santa Ana, tempat bekas rumah orang tuanya Maria, yaitu Ibu Ana dan Pak Yoachim di wilayah Kolam Bethesda. Hari ini tanggal 27 Mei 2012, hari Pentakosta. Selamat, Shalom. Oke. Di kolam Siloa dia menyembuhkan orang lain yang buta, orang buta ya. Nah, di sini orang lumpuh itu Syuting. Oh syuting. Sambil berjalan. buat mujizat. Bagaimana mengenai kolamnya dan peristiwanya dan sebagainya nanti kita akan bahas
ketika saya penjelasan di sana ya. Jadi sekarang kita ingin mengingat peristiwa mukjizat Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dan kita ambil inti rohaninya dan doa dipimpin oleh Ibu Pendeta. Sekitar 5 menit kita doa. Ya. 10 menit juga boleh. Ya. Oh, mau baca dulu. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi padamu yang lebih buruk. Bapak Ibu, kalau kita menyimak firman Tuhan ini ya, ketika Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan kasih kita kesempatan seperti ini menyaksikan lokasi tepatnya di sini pernah terjadi beberapa ribu tahun lalu, dialog yang begitu menyentuh, di mana di situ dikatakan dalam bacaan kita sudah 38 tahun ya. Jangankan 38 tahun, ketika kita sakit lalu kita harus bolak-balik ke dokter dengan hasil yang ini dan tidak ada hasil, kita sudah jenuh, kadang-kadang capek ya, sakit itu capek, bolak-balik ke dokter capek, mau minum obat capek, mau sangat Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari. Itu hari raya Yahudi ya, jadi saya bilang ke Mano tadi, amazing sekali ya kita hari raya Yahudi juga hari ini ya, kita ke Bait Allah, kita lewat gerbang domba ya, jadi mengikuti jejak Tuhan Yesus. Jadi tersebut di situ di dekat gerbang domba ada kolam ya, jadi kolamnya itu Bapak Ibu ada di sini ya, nanti saya akan jelaskan kenapa tidak ada airnya ya. Lalu di dekat kolam itu Yesus melihat ada orang lumpuh 38 tahun lamanya. Jadi bisa dikatakan Yesus itu sudah berulang kali lihat orang lumpuh itu. Sudah banyak kali ya, tiap kali Yesus lewat sini pasti lihat. Bagaimana bisa Yesus melihat orang lumpuh itu? Kenapa Yesus datang ke sini? Gitu ya. Ini karena Bapak Ibu, setelah diadakan penggalian arkeologi di sini, Bapak Ibu ditemukan bahwa di sini di gereja ini di bawahnya itu ada gua ya. Gua yang kemudian setelah ditelusuri sejarahnya itu adalah rumahnya Joakim dan Ana. Jadi bapak ibunya Maria ya, jadi kakek neneknya Yesus. Jadi kita dari situ bisa paham ya, kan Yesus dibesarkan dalam keluarga Yahudi. Minimal 3 kali setahun datang ke Bait Allah yang dekat sini ya. Bait Allah pasti nginepnya itu di rumahnya Joakim dan Ana ya. Baru setelah Yesus memulai pengajaran, Yesus nginep dengan murid-muridnya, dengan teman-temannya, dengan para ini ya di Bukit Zaitun ya. Tapi waktu kecil itu dia selalu datang sini, selalu lihat orang lumpuh itu. Jadi dia tahu orang ini sudah bertahun-tahun lumpuh gitu ya. Jadi karena itu gereja tempat Bapak Ibu tadi menyanyi dengan akustik ya, dengan tata suara yang indah, itu kemudian disebut Gereja Santa Ana. Gereja ini dikelola oleh kaum Katolik dari Jerman untuk menghormati kelahiran Maria ya. Jadi Maria lahirnya di sini, di rumahnya Joakim dan Ana ini. Nah, kemudian tentang kolamnya Bapak Ibu. Ini kolam bagaimana ini bisa jadi kolamnya? Tapi sudah kering ya. Diadakan penggalian arkeologi lagi. Kemudian setelah ditelusuri, ternyata ditemukan berlapis-lapis ya bangunan. Itu adalah khas dari tanah Israel. Tiap kali ada pemukiman baru, tiap kali ada bangsa menaklukkan suatu kota,
dia tidak merobohkan pondasi, tapi dia kuruk pondasi itu, dia dirikan bangunan atasnya. Karena itu kemudian banyak sekali penemuan arkeologi. Besok kita akan ke namanya terowongan tembok barat. Itu Bapak Ibu masuk ke dalam tanah. Bapak Ibu bisa lihat lapisan kota-kota jauh ke dalam tanah. Termasuk di sini ya. Jadi waktu ditemukan, ini ditemukan yang pertama kali adalah reruntuhan. Yang kemudian setelah diselidiki itu runtuh karena gempa bumi besar terjadi di sini. Ya, dan karena gempa bumi, Bapak Ibu, aliran air yang dulu mengairi kolam Bethesda itu belok, tidak lagi masuk ke kolam ini. Bagaimana kita bisa tahu? Karena waktu digali, Bapak Ibu lihat ada tulisan hijau itu ya, Sistem Centrale, Central System dari abad pertama Masehi, dari masa Yesus itu, ya. Jadi di situ ada aliran air tanah keluar dari sini, kemudian mengairi 5 serambi kolam Bethesda. Tapi kemudian gempa besar, daerah ini runtuh dan air tanah itu belok masuk ke tempat terowongan tembok barat sekarang. Jadi di bawah situ itu ada kolam ya. Jadi di tempat yang namanya sekarang Eke Homo ya, bagi yang tertarik sejarah lebih detail gitu ya. Jadi di sini. Karena itu sejak gempa bumi itu semua di sini kering. Nah, ketika kaum Kristiani mulai berziarah ke tempat ini, mereka mengenali rumahnya Joakim dan Ana, dan kemudian mereka lihat di sini ada bentuk kolam. Dan kemudian mereka yakin bahwa ini adalah kolam Bethesda, tempat Yesus membuat mujizat. Karena itu kemudian mereka dirikan ya sempat dirikan gereja Bizantium, dan sempat juga didirikan, Bapak Ibu lihat ada tiang tanda salib. Ya, itu dulu reruntuhan dari rumah sakit jiwa. Ya. Jadi setelah kolam Bethesda kering, di sini sempat didirikan rumah sakit jiwa. Ya. Tapi kemudian runtuh lagi. Jadi sekarang hanya tinggal puing-puingnya saja ya. Nah, Bapak Ibu, tersebut juga ya dalam Injil Yohanes tadi bahwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu di hari Syabat. Karena hari raya itu kan hari Syabat. Jadi artinya hari istirahat, tidak boleh bekerja. Tapi kok Yesus menyembuhkan orang? Kok Yesus jadi dokter istilahnya ya? Jadi para imam besar di Bait Allah lihat seperti itu marah. Kamu disembuhkan siapa? Pertama nggak mau ngaku orangnya. Tapi setelah tanya kanan kiri, para imam tahu bahwa disembuhkan oleh Yesus. Jadi mereka marah sekali sama Yesus. Tapi di sini ini kesalahan dari para imam waktu itu. Karena mereka mengartikan Taurat itu dari hukum fisik, tidak datang ke rohaninya. Padahal Bapak Ibu, dalam ajaran Yesus berulang kali berkata bahwa aku datang ya bukan untuk membatalkan Taurat, tapi untuk menyempurnakan, untuk melengkapi Taurat ya. Jadi bagaimana Taurat bisa dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan gitu kan. Nah, dalam ajaran Yahudi sebenarnya dari dulu sampai sekarang juga berlaku, ada yang namanya pikuah nefesh dohe syabat. Pikuah artinya menyelamatkan, nefesh jiwa, dohe membatalkan syabat. Ya, jadi justru yang dibatalkan syabat. Jadi menyelamatkan jiwa itu adalah boleh untuk adalah membatalkan sabat. Jadi boleh melanggar aturan sabat demi menyelamatkan jiwa. Dalam hal ini sampai sekarang dokter-dokter itu punya kewajiban, dokter-dokter Israel, meskipun dia itu begitu ketatnya ya, tidak mau naik mobil, tidak mau nonton TV, tidak mau nyalakan handphone, tapi kalau ada tetangga sakit harus ditolong ya, karena harus membatalkan sabat untuk menyembuhkan orang, untuk menyelamatkan jiwa. Ya, jadi dari sini kita bisa belajar sebenarnya Yesus itu justru menyempurnakan Taurat, menyempurnakan perintah Tuhan, gitu ya. Jadi itu. Baik, saya kasih waktu ya 2 menit untuk. Jalan lah ya.